Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Harta tahta wanita merupakan rangkaian yang tak terpisahkan. Di mana ada harta, di sana selalu ada wanita yang mengincar isi rekening pria. Namun berhati-hatilah wahai para pria, karena wanita yang mengincar harta tentunya hanya menginginkan uangmu saja. Dan di saat kamu kere, dengan cepat mereka pun akan berpaling bodi untuk mengincar om-om lainnya, yang pastinya memiliki isi rekening berlimpah, royal, dan juga gampang ditipu. Dan ketika hal itu terjadi, kamu tentunya hanya bisa menangis di pojokan atau bahkan berlinang air mata sambil mandi memakai gayung love yang sudah tebal dakinya. Pada 20 Maret 2015 sekitar jam 9 malam, di kota Chifeng, Mongolia, Cina, Pusat Komando 110 menerima panggilan darurat dari seorang wanita. Dengan panik dia memberitahu petugas bahwa seseorang sedang mencoba menembaknya. Saat petugas bertanya siapa yang mencoba melenyapkannya, wanita itu menyebut seorang pria bernama Zhao yang merupakan mantan Direktur Keamanan Publik Mongolia. Mendengar nama tersebut, sang petugas sangat kaget karena walaupun Zhao telah pensiun, tetapi dia masih menjadi orang yang sangat disegani di kepolisian. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba panggilan tersebut terputus begitu saja. Di saat bersamaan, polisi kembali menerima sebuah panggilan darurat lainnya. Si penelpon adalah seorang pria bernama Zhang yang dengan suara gemetar memohon bantuan. Dia melaporkan saat itu sedang berada di sisi kanan pintu tol yang berada di distrik Hongshan, di mana seorang wanita dengan wajah tertutup salju baru saja membajak mobilnya. Wanita itu mengaku bahwa seseorang sedang mencoba membunuhnya. Saat polisi tiba 8 menit kemudian, Zhang pun menjelaskan bahwa saat baru keluar dari stasiun tol, tiba-tiba mobilnya dihadang oleh seorang wanita yang dalam kondisi acak-acakan dan wajah tertutup salju. Sambil menangis, wanita itu memohon bantuan dan mengatakan bahwa seseorang baru saja menembaknya. Mendengar hal ini, istri dan putri Zhang yang berada di dalam mobil saat itu segera keluar dan menyuruh wanita itu untuk menelpon polisi. Namun belum sempat melakukan panggilan, seorang pria berseragam tiba-tiba muncul. Sambil menodongkan senpi ke arah Zhang, dia memberi peringatan agar tidak ikut campur dalam urusan keluarga mereka. Melihat situasi yang kacau, Zhang dan istrinya mencoba untuk menghindar, yang di saat bersamaan, tanpa diduga si wanita masuk ke dalam mobil Zhang dan membawanya kabur dari sana. Tanpa menunggu lama, si pria berseragam tersebut juga segera mengejarnya. Setelah menunjukkan kemana arah mobilnya dilarikan, Zhang dan keluarganya diselamatkan oleh polisi dan segera diantar pulang ke rumah. Dan polisi yang menyadari laporan tersebut menyangkut nyawa seseorang, saat itu segera melakukan investigasi dan memeriksa rekaman CCTV, baik di sekitar area maupun di sepanjang rute yang dilewati oleh mobil Zhang. Yang dalam salah satu rekaman, pada jam 9.30 malam, mobil tersebut terlihat memasuki sebuah kawasan perumahan yang berada di Baihe, kota Chifeng. Namun saat mobil ditemukan, si wanita sudah tidak berada di sana. Zhao yang berusia 58 tahun merupakan mantan Direktur Keamanan Publik di daerah otonomi Mongolia Dalam. Dia berasal dari Provinsi Liaoning, yang saat berusia 18 tahun dikirim ke Komuni Dali di Provinsi Jilin sebagai bagian dari program relawan pemuda. Setahun kemudian, Zhao pun menjadi pekerja di pabrik percetakan pendidikan di Jilin. Yang pada suatu hari, dalam perjalanan pulang bekerja, Zhao bertemu sekelompok penjahat yang saat itu sedang melecehkan seorang gadis yang sebut saja bernama Mei. Karena memiliki ilmu bela diri, dia pun membantu gadis itu dan berhasil membuat para penjahat melarikan diri. Namun karena melawan seorang diri, sehingga saat itu Zhao babak belur. Awalnya Zhao menganggap bahwa tindakannya hanyalah untuk sekedar membantu. Namun ketika mengetahui
Jika gadis yang dibantunya merupakan putri dari seorang pejabat tinggi, seketika dia pun menyadari bahwa hidupnya yang saat itu berada di persimpangan bisa saja berubah dalam sekejap. Dan dia sangat beruntung karena Mei juga mulai menaruh hati. Bahkan selama Zhao dalam masa pemulihan, gadis itu dengan rutin datang berkunjung ke rumah sakit. Yang di saat itulah dia memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menebar jala. Dan seiring berjalannya waktu, keduanya pun mulai berpacaran. Sebagai pemuda yang kere miskin merana, dia mengetahui dengan persis bahwa hanya dalam hitungan sepersekian detik dan tanpa perlu melihat wajahnya, keluarga sang kekasih tentunya akan langsung menolaknya. Sehingga sebagai satu-satunya cara adalah dengan merayu gadis itu, yang kemudian dibawanya ke rumah untuk melakukan happy ending pertama. Karena Mei adalah seorang wanita polos yang belum mengerti tentang anatomi belalai gajah, seketika dia pun terpesona dan memuja Zhao. Dan hanya beberapa waktu setelahnya, mereka pun mengetahui jika sang kekasih hamil. Ketika keluarganya mengetahui tentang hal ini, Mei menolak untuk diatur dan bersikeras untuk tinggal bersama Zhao. Hal ini membuat ayahnya pusing, hingga dengan berat hati menerima dan pada akhirnya menikahkan keduanya. Setelah menjadi menantu orang kaya, dia pun memanfaatkan koneksi sang mertua, yang setelah melalui perjuangan, dengan cukup mudah dia pada akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai penyidik di Biro Keamanan Publik. Dalam masa-masa ini, Zhao yang menyadari jika hanya dengan koneksi dan tanpa adanya kemampuan, karirnya tentu hanya akan berputar-putar di situ saja, sehingga dia pun mulai mempelajari pengetahuan kriminal dan terus meningkatkan kemampuan. Saat itu Zhao memulai karirnya dengan mempelajari investigasi tempat kejadian perkara di Sekolah Polisi Rakyat Kementerian Keamanan Publik. Setelah bergabung sebagai penyidik di Divisi Investigasi Kriminal, dia kembali melanjutkan pendidikan di bidang sastra serta hukum, yang hal ini membuat karirnya berkembang pesat. Selama 28 tahun berkarir, Zhao pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Divisi Investigasi Kriminal dan Kepala Biro Keamanan Publik. Selain itu dia juga memiliki banyak jabatan lain, baik di bidang politik Mongolia, serta aktif di dunia sastra dengan nama pena sebagai Gao Mu Xiansheng. Di luar semua jabatan tersebut, dia juga menjadi anggota Asosiasi Penulis Tiongkok dan dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Karya-karyanya mendapatkan prestasi, bahkan di sebuah artikel di majalah Polisi Rakyat, memuji keberaniannya sebagai seorang profesional dan kreatif. Media bahkan menjulukinya sebagai polisi yang berdedikasi serta jujur, dan menyebut karyanya sebagai pemandangan yang cemerlang. Sebagian besar anggota polisi juga menggambarkannya sebagai polisi langka, sedangkan jabatan akhirnya sebelum pensiun adalah Kepala Inspektur yang merupakan pangkat tertinggi dalam sistem kepolisian Cina. Kata adminnya, host mabar kriminal berwajah good looking, dan walaupun saya penasaran seperti apa orangnya, tetapi saya lebih penasaran nungguin video terbarunya. Karena semua ceritanya selalu mind-blowing dan dibawakan dengan runut serta detail yang bikin kita tentunya betah untuk nonton. Dan buat Bang Mabar Kriminal, berhubung fansnya kan udah mulai banyak nih, jadi kalau bisa uploadnya 2 kali sehari, biar jiwa-jiwa detektif kami tersalurkan. Yang belum tahu channel Mabar Kriminal, yuk mampir bareng-bareng ke sana, biar kita bisa nonton seru-seruan. Seperti biasanya, link saya tempel di kolom deskripsi. Saat berada di rumah, Zhao selalu hormat dan patuh pada istrinya. Namun seiring dengan meningkatnya status sosial, dia pun mulai merasa ada sesuatu yang kurang. Mei yang tadinya terlihat bagaikan bidadari tanpa sayap, saat itu mulai tampak seperti bison bercula satu. Dan di masa-masa jenuh inilah, dia terlibat dalam sebuah tren yang dikenal sebagai penjualan buku. Namun ini bukanlah tentang penjualan buku yang sesungguhnya, melainkan istilah bagi para wanita yang saat itu menawarkan diri pada pria kaya. Dan di tahun 2006, dia bertemu seorang penjual buku bernama Jai yang dengan cepat menarik perhatian Zhao. Walaupun di antara mereka memiliki perbedaan usia sejauh 37 tahun,
Namun bagi Zhao semua tidak masalah. Dan baginya yang terpenting, Om suka, Om bayar. Sejak awal mengetahui tentang tren tersebut, Jiai yang masih berusia 18 tahun saat itu tertarik untuk bergabung di dalamnya. Karena berasal dari latar belakang keluarga sederhana dan dengan pendidikan yang terbatas, sehingga dia memilih jalan ini demi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan dengan kecantikan masa mudanya, Zhao yang merasa bosan melihat istrinya, seketika jatuh cinta dengan kepolosan gadis itu. Dan dalam waktu singkat, keduanya segera mendayung asmara. Sebagai om-om parubaya, Zhao merasa jiwa mudanya kembali bergelora. Setelah bertahun-tahun lelah memandang istrinya, yang setiap hari keteknya bau bawang, dia seolah mendapat pencerahan ketika berada dalam pelukan gadis muda. Dan tanpa menyadari, jika sebelah kakinya telah berada di pinggiran peti kremasi, Zhao dengan bersemangat menjalani kisah asmaranya yang menggebu-gebu. Entah apa yang ada di pikiran Jiai saat melayani pria berperut bak gentong keraton yang seusia dengan ayahnya itu, tetapi yang pasti, selama berhubungan dengan sang sugar daddy, tidak sekalipun gadis itu merasa kekurangan. Semua kebutuhan dari yang mahal hingga tak masuk akal, semuanya selalu dipenuhi oleh pria itu. Masa-masa itu merupakan masa keemasan bagi Zhao. Selain karirnya semakin menanjak, dia juga memiliki seorang kekasih kecil yang selalu berada di sisinya. Dia pun memanjakan gadis itu dan menghabiskan banyak uang untuk membeli hadiah mahal. Dan seperti yang terjadi pada ani-ani ibu kota yang dibukakan bisnis salon kuku atau just tip Bangkok oleh para gadun, Jiai juga dibukakan sebuah toko pakaian. Sehingga setiap kali berkenalan dengan orang baru, dia pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang independent woman. Selang 2 tahun kemudian, Jiai yang tadinya tinggal di kos-kosan mewah, kali ini membeli sebuah apartemen baru di lingkungan Baihe yang dikenal sebagai tempat tinggal bagi orang-orang berduit. Namun setelahnya, ada banyak rumor yang beredar tentang bagaimana caranya dia bisa membeli apartemen tersebut. Beberapa orang pernah mengklaim bahwa Zhao lah yang telah membelikan dengan menggunakan uang korupsi. Sedangkan sebagian lainnya percaya jika apartemen tersebut sebenarnya merupakan hadiah pernikahan yang ditujukan untuk adik laki-laki Jiai. Namun untuk sementara waktu, apartemen tersebut didaftarkan atas nama Jiai. Dan hingga saat ini tidak diketahui dengan pasti tentang kebenaran semua rumor tersebut. Menurut penduduk desa di kampung halamannya, mereka tidak tahu apa sebenarnya pekerjaan Jiai. Tetapi mereka mengingat dengan jelas ketika pada satu waktu, gadis itu kembali ke desa dengan mengendarai mobil mewah. Yang karena inilah, semua orang menduga jika Jiai telah sukses serta menghasilkan banyak uang. Sebagai yani-yani papan atas yang disimpan selama 6 tahun, Jiai mengalami masa-masa jaya. Tetapi seperti yang biasa terjadi, tidak selamanya roda selalu berada di atas. Dan begitulah yang terjadi pada gadis itu. Ketika pada November 2013, saat Zhao mendekati masa-masa pensiun, pria itu tidak bisa lagi memberikan kehidupan yang semewah sebelumnya. Menyadari bahwa kebutuhannya tidak lagi terpenuhi, seketika sikap Jiai pun berubah. Dia berhenti bersikap patuh dan bahkan berani mengejek pria tua itu. Hal ini sangat melukai Zhao, sehingga membuatnya merasa harga dirinya telah diinjak-injak. Akibat sikapnya, Zhao pun mulai menjauh serta mengurangi jadwal pertemuan mereka. Jiai yang menyadari hubungan mereka akan segera berakhir, saat itu tentunya tidak ingin pergi dengan tangan hampa. Dia pun mulai merayu Zhao agar mereka bisa kembali bersama-sama. Dan usahanya berhasil karena pria yang masih dimabuk asmara tersebut tentunya dengan senang hati kembali ke pangkuan si pemilik kerang rawa idola. Namun yang tidak disadarinya bahwa setiap kali melakukan panggilan telepon dengan rekan bisnisnya, secara diam-diam Jiai merekam semua percakapan tersebut yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti atas keterlibatan Zhao dalam kejahatan ilegal termasuk juga kejahatan penyuapan. Tetapi karena Jiai masih muda dan tidak berpengalaman dalam memeras seseorang,
Pada awalnya dia merasa ragu untuk menghadapi Zhao. Namun setelah mengetahui bahwa pria itu telah memiliki wanita simpanan lain yang ternyata juga dibelikan rumah, seketika gadis itu pun meradang dan bertekad secepat mungkin akan mengkonfrontasi sang sugar daddy. Setelah mengumpulkan bukti-bukti selama 2 tahun, dia pun meminta Zhao untuk datang ke apartemen. Yang di sana, Jai memutar semua rekaman percakapan yang telah dikumpulkannya. Hal ini membuat pria itu panas dingin dan menyadari jika dirinya berada dalam bahaya. Terutama karena sejak 2014 telah beredar rumor tentang penyidikan terhadap dirinya yang akan dilakukan oleh Biro Keamanan Publik atas kasus penggelapan sejumlah 3 miliar. Hanya saja pemeriksaan tersebut masih ditunda karena penyidik sedang mencari barang bukti dan Zhao sendiri telah dilarang untuk keluar dari negara tersebut. Dan jika rekaman itu terungkap, Zhao tentunya akan membusuk di penjara atau bahkan COD dengan malaikat maut. Menyadari karir yang selama ini dibangunnya akan hancur dalam sekejap, Zhao pun membujuk Jai agar tidak menyebarkan rekaman tersebut. Karena saat itu tidak memiliki uang, dia pun membuat surat hutang sejumlah 6,7 miliar yang uangnya akan dibayarkan pada Jai di antara tanggal 25 Februari hingga 8 Maret. Dan jika terlambat, Zhao juga akan memberinya bunga sebesar 20%. Jai yang pemula tentu saja merasa senang tanpa menyadari jika lawannya adalah pemain lama yang merupakan veteran dalam dunia politik. Walaupun saat itu Zhao tampak bagaikan kucing disiram air, namun di dalam hatinya, pria itu telah mengatur rencana untuk menyingkirkan gadis itu. Sejak awal Zhao tidak pernah berniat untuk membayarnya, namun dia percaya jika sekali saja memberikan uang, maka di lain waktu Jai tidak akan berhenti untuk memerasnya. Dan selama menunggu uang itu, Jai berkali-kali mengancam Zhao dengan menggunakan rekaman tersebut. Tetapi pria itu memintanya untuk bersabar dengan alasan bahwa atasannya sedang melakukan penyidikan intensif sehingga tidak bisa langsung mentransfer uang ke akun Bank Jai. Dan dia berjanji akan segera mengirim semua uangnya di tanggal 20 Maret. Menjelang tanggal yang dijanjikan, Zhao melakukan perjalanan ke beberapa tempat untuk melakukan survei lokasi dan mencari tempat yang paling cocok untuk lokasi eksekusi. Selain itu dia juga berhasil mendapatkan 2 buah senpi, serta beberapa peralatan lain yang akan digunakan dalam aksinya, termasuk menyamarkan mobilnya dengan memasang plat kendaraan palsu, serta menghias bodi mobil dengan menggunakan stiker kartun. Hal ini membuat mobil tersebut bukan lagi tampak seperti mobil kakek-kakek, melainkan lebih mirip seperti mobil anak muda. Dan di tanggal 20 Maret, dengan memakai seragam militer yang dilengkapi kacamata hitam serta topi, dia pun menemui Jai di dekat Gunung Dangyuan yang berada di distrik Songshan. Namun saat berada di sana, ketika Jai naik ke atas mobil Zhao dan melihat bahwa pria itu tidak membawa uang, dia pun kembali mengancam akan menyebarkan rekaman tersebut. Namun sebelum melanjutkan ocehannya, tiba-tiba Zhao menembak sebanyak 3 kali yang gagal mengenai tubuh gadis itu. Jai yang panik dengan cepat membuka pintu dan melarikan diri. Tetapi Zhao yang sigap dengan cepat mengambil sajam di kantong celananya dan menusuk tubuh gadis itu. Tetapi karena lukanya tidak terlalu dalam, Jai pun berhasil kabur dari sana. Namun setelah berlari 100 meter, Zhao berhasil menyusul dan berkali-kali memukuli kepala gadis itu dengan menggunakan gagang senpi yang membuatnya seketika jatuh pingsan. Menduga jika Jai telah tewas, Zhao pun kembali ke mobil untuk mengambil sesuatu. Yang di saat itulah, Jai yang ternyata pura-pura pingsan, kembali bangun dan melarikan diri. Setelah merangkak menaiki lereng, dia berteriak di pinggir jalan dan meminta bantuan pada orang lewat, hingga akhirnya bertemu dengan Zhang yang berniat akan menolongnya. Di saat bersamaan, ketika Zhao mengetahui Jai telah kabur, dengan berlari melalui lereng yang tidak bisa dilewati mobil, saat itu dia pun segera mengejar dengan menggunakan mobil. Dan setelah melewati rute yang sebelumnya mereka lewati, dia pun berhasil mencegat gadis itu yang ternyata sedang bersama Zhang dan keluarganya di pinggir jalan. Namun sebelum sempat menangkapnya, Jai telah lebih dulu kabur dengan membawa mobil Zhang. Di dalam mobil Zhang,
Jiai menemukan sebuah ponsel dan menggunakannya untuk menghubungi 110. Namun karena sangat panik, sehingga dia tidak menyelesaikan panggilan tersebut. Dan dengan naluri bertahan hidup, satu-satunya cara yang terfikir oleh gadis itu adalah kabur ke tempat yang menurutnya paling aman, dan tempat tersebut adalah apartemennya yang berada di Baihe. Namun Zhao yang berhasil menyusulnya seketika menembak Jiai yang masih berada di dalam mobil. Hingga gadis itu pun tewas di tempat, dan setelahnya tubuhnya dimasukkan ke dalam bagasi mobil milik Zhao. Dan tidak lama kemudian, Zhao pun membawa mobilnya menuju ke Gunung Dagyuan, yang di sana dia menyiram bensin ke tubuh Jiai dan membakarnya sebelum menuruni gunung. Pada subuh hari di tanggal 21 Maret, polisi yang melakukan penyisiran di gunung saat itu menemukan beberapa barang bukti termasuk tas tangan milik Jiai. Selain itu mereka juga menemukan jok mobil berlumuran darah, sekop dan sebuah kapak. Dan pada jam 7 malam, mereka berhasil menemukan Jiai. Gadis itu dalam kondisi hangus terbakar dan terkubur dalam sebuah lubang. Sedangkan kedua Senpi ditemukan terkubur di bagian atas gunung yang disembunyikan di bawah sebuah batu besar. Selama melakukan pencarian, polisi mendapat info dari seorang pengembala domba bernama yang tinggal di area tersebut. Untuk menghindari pencurian, pria itu telah memasang kamera CCTV di sekitar propertinya yang tanpa sengaja Zhao terekam dalam kamera tersebut. Kamera itu telah merekam semua kegiatan Zhao, baik saat mengamati lokasi hingga saat membakar jasad korban. Dan berdasarkan petunjuk tersebut, di tanggal 22 Maret dini hari, polisi berhasil menangkap Zhao saat sedang berada di Kabupaten Kesiketeng yang berada sejauh 250 km dari Chifeng. Saat mobilnya dihentikan, Zhao tidak melakukan perlawanan. Dengan tenang dia turun dari mobil dengan wajah yang tersenyum getir. Dalam pemeriksaan di kantornya, polisi juga menemukan sebuah detonator atau alat pemicu ledakan. Walaupun dalam interogasi dia mengakui semua kejahatan, namun Zhao menolak memberitahu dari mana dia mendapat kedua senpi dan detonator tersebut. Ketika berita penangkapan Zhao muncul ke publik, banyak orang yang merasa kaget. Karena seorang pejabat publik yang sebelumnya sangat disegani, seketika berubah menjadi seorang penjahat, yang pada akhirnya hal ini juga mengungkap berbagai pelanggaran yang pernah dilakukannya, sehingga polisi pun harus bekerja keras untuk menemukan banyak bukti terkait dengan kasus penyuapan, penggalangan dana ilegal dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun dari semua kasus yang dilakukannya, yang terberat adalah kasus pembunuhan Jiai dan kasus suap sejumlah 52 miliar yang dilakukannya saat menjabat sebagai Direktur Biro Keamanan Publik. Uang suap tersebut diterimanya dari berbagai perusahaan serta individu, yang dimana dia menggunakan kekuasaan untuk mencampuri permasalahan perusahaan seperti penjualan saham, tender proyek, serta promosi. Dalam persidangan yang dilakukan di tahun yang sama, Mahkamah Agung Rakyat memutuskan bahwa Zhao bersalah atas berbagai kejahatan yang telah melenyapkan nyawa seseorang dan merugikan negara. Dan setelah melakukan persidangan selama 2 tahun, pada akhirnya di tanggal 26 Mei 2017, Zhao pun divonis dengan hukuman mati.